Semua orang yang ada di atas dunia, apapun dia, apapun profesinya, mesti mendambakan dan menginginkan yang namanya kedamaian dan kebahagiaan nike. Kedamaian, kebahagiaan nike tempatnya di hati. Ketenangan, kebahagiaan nike bukan di rekening, bukan di mobil, bukan di rumah, bukan di pangkat dan jabatan. Tidak. Tapi tempat yang namanya kedamaian nike adalah di hati dan pikiran. Banyak yang memiliki pangkat jabatan luar biasa, ternyata dia lebih takut KPK dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kita hormati, banggakan Bapak Kepala Desa, Bapak Kawin, Bapak Kades, Bapak Kiai, para sesepuh, tokoh agama, tokoh masyarakat, hadirin hadirat, jamaah pengajian laki bini yang mudahan tiang pelonggong sami dirahmati Allah dan diampuni oleh Allah, amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pada malam yang mulia niki, kita semua bisa duduk bersimpuh, beriktikaf, salat berjamaah, bisa kita mengaji. Semuanya nike pada hakikatnya adalah sebagai upaya usaha untuk tiang pelonggong sami mendapatkan dan menjadikan hati pikiran tiang pelonggong menjadi hati yang damai, tenang, senang dan bahagia. Semua orang yang ada di atas dunia, apapun dia, apapun profesinya, mesti mendambakan dan menginginkan yang namanya kedamaian dan kebahagiaan nike. Kedamaian, kebahagiaan nike tempatnya di hati, bukan di bangkat. Ketenangan, kebahagiaan nike bukan di rekening, bukan di mobil, bukan di rumah, bukan di pangkat dan jabatan. Tidak. Tapi tempat yang namanya kedamaian nike adalah di hati dan pikiran. Luik dengan luik kepeng lagu dia tenang. Banyak yang memiliki pangkat jabatan luar biasa, ternyata dia lebih takut KPK dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari itulah ibu-ibu, bapak-bapak yang kedamaian nike, ketenangan nike, kebahagiaan nike di hati. Tangan bukan di pakaian, tidak, bukan di rumah tangga, tidak. Lagu kedamaian nike adanya di hati. Cuma syarat sebab ate pikiran nike jari atiangan pikiran sak damai, nikelah sebabnya berbeda-beda. Tapi secara agamanya, apabila orang beriman, apabila tiang pelonggong sami menginginkan kedamaian hati dan pikiran, salah satu upaya untuk mendapatkannya, sila rajin sembahyang berjamaah, hadiri pengajian seperti malam mangkin niki, lebih-lebih mangkin momen pilkada. Saran momen pilkada, waktu nepil-nepil nike je luik batur ndik bekewa, luik batur ndik saling sapa, luik batur saling peteri, luik batur saling fitnah, luik batur dan seterusnya dan seterusnya. Akan tetapi mau momen pilkades, pilkadus, pil pekasih misalnya, lagu ndara pekasih niki nggih. Ara pekasih, oh ada pekasih. Pilpres, pilgub, pilbub, apapun nama pil nike, jika pelonggom hadir salat berjamaah, tidak cepat terprovokasi, ndik jelap terpelagak, ndik jelap teradu domba. Napi sebabnya karena pelungguh setelah salat berjamaah, pelungguh jabatan tangan. Tasafahu fa innahu yuzhibul ghilla an qulubikum
sering-sering jabatan tangan. Lakukan yang namanya musafahah, karena musafahah nike yuzhibul ghil, menghilangkan rasa iri dendam yang ada di dalam hati sebab pelungguh bermusafahah. Pak Kadus musafahah kan ce Pak Kiai, ada yang adu domba, ya berbeda dan Pak Kiai dia nomor sekek. Pak Kadus pira nomor 2, merebot nomor 3, cepat teradu domba dia. Lagu apabila pelungguh wa jabatan tangan, apa bahasa Pak Kadus? Aro segerah wibiar satungan kelambi kaos. Apa kata Pak Kiai juga sama, Rondin mungkin dek sadu wibiang katungan kaos, dek katungan rokok wibiang. Kata Pak Kiai, tidak cepat terpecah belah, tidak cepat teradu domba, karena sudah musafahah wibiang. Itulah makanya untuk meraih kedamaian, ketenangan hati dan pikiran nike, sila kuat-kuat wah rajin sembahyang berjamaah. Lemak lamun tutuk pilkada dekat sajarangan sekedip ini. Tapi terbalik mungkin beberapa di majelis taklim begitulah yang terjadi. Agak jarang jamaah. Napi sebabnya karena panitia pengajian sedang kampanye, merebot lalun kampanye. Jadi selaput kampanye. Memang jamaah pengajian yang tiang cintai, hukum kesaaran memilih adalah wajib bagi tiang pelungguh sebagai warga NKRI. Hukum penyoblos nike wajib. Fatwa MUI Majelis Ulama Indonesia merdosen tiang pelungguh ndik lalu nyoblos jika tanpa ada uzur. Pelungguh sehat, pelungguh ada sempat, minyak motor ta'arak, waktu ta'arak, undangan mau, terpesilak langan Masjid Baitur Rahman, lagu ni demele lalu. Maka hukumnya pelungguh adalah merdosa. Nabi sebabnya pelungguh merdosa karena pelungguh tidak taat kepada ulil amri minkum. Jangan pelungguh kira, jangan pelungguh sangka kewajiban tiang pelungguh hanya sembahyang, puasa, zakat, haji. Dan sebatas nikah kewajiban terjadi dengan beriman. Pilih, tentukan pimpinan pun adalah kewajiban. Sembahyang but wajib saya perintah Allah. Berjumat but wajib saya perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Puasa but wajib saya perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nafkahi seninat saya perintah desida Nabi. Tarawih saya perintah desida Nabi. Demikian juga sunnah-sunnah amalan-amalan yang lain yang pelungguh diperintahkan oleh Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bu papah nyoblos saya suruh pemerintah. Makanya li Al-Qur'an jelas, ya ayyuhalladzina amanu ati'ullah. Selaku dengan saku diri beriman wajib taat tipak perintah Allah. Apa perintah Allah? Pelungguh wikan 5 waktu Allah perintah. Berjumat Allah perintah. Puasa zakat Allah perintah. Demikian juga haji dan umrah pun sak perintah adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa adhi'ur rasul, menu endah saya pun seaku diri menjadi dengan beriman wajib taat tipak deside Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya manikan, saya perintah untuk kita sambung terus tali silaturahim ya deside Nabi. Saya larang kesaran putus tali silaturahim deside Nabi. Siapa yang menyuruh tiang pelungguh agar pelungguh patuh, agar pelungguh bersahabat, tidak boleh putus tali silaturahim, Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wajib taat. Wa ulil amri minkum, meno endah saya seaku diri beriman wajib taat tipa ulil amri minkum. Pemerintah pelungguh wajib tendah taat.
napi unit terperintah isi pemerintah yang pelungguh diwajibkan untuk lalu nyoblos. Terserah pelungguh mau coblos nomor 100 silahkan, nomor berapapun silahkan, sesuai selera, sesuai pekayunan, sesuai kehendak pelungguh sami masing-masing. Tapi yang wajib pelungguh pahami dan ketahui adalah nyoblos nike adalah kewajiban terisi pemerintah. Searan taat tipa pemerintah pun kewajiban terisi desida Allah Subhanahu wa taala ele Al-Qur'an. Jelas nike nggih. Kecuali kalau pelonggom uzur kurang sehat atau pelonggom sehat, pelonggom arak sempat lagu ban motor terbedah. Ban motor tendek bedah sit beli minyak kendara. Apalah alasan uzur pelonggom? Tatkala seperti ini kejak maka dimaafkan. Sembahyang doang ndik tu wajib, lamun arak uzur men temisah. Nggih, ndik tu wajib sembahyang. Berjumat endah dek wajib. Saya dek wajib berjumat dengan sauzur sakit dan misal. Dek wajib berjumat. Atau sedang pelungguh musafir, pelungguh berjalan napi namanya berangkat ke Jakarta, pelungguh berangkat ke Sumbawa, pelungguh tidak wajib berjumat karena sudah ada ketentuan syariatnya, ketentuan agamanya, ada rukhsah, ada keringanan-keringanan, ada pengecualian orang-orang yang tidak diwajibkan untuk menunaikan sholat Jumat. Namun endah saran nyoblos nike. Pelungguh demam, pelungguh sakit, pelungguh diimpus di rumah sakit, maka pelungguh tidak wajib untuk nyoblos. Tapi pelungguh sehat, pelungguh punya sempat, punya undangan, ada waktu, ada kesempatan, maka saran lalu nyoblos nike kewajiban. Apa sebab kewajiban jamaah sami? Pertama baru karena ia wah perintah leman Allah Subhanahu wa taala. Negara tiang pelungguh sami bagaimana nasibnya jika tidak ada pemimpinnya? Di desa pelungguh jika tidak ada kepala desanya, kadus doang darak begak penang terjadi rakyat. Apalagi bupati tidak ada, apalagi gubernur tidak ada, otomatis dia tahu nasib perjalanan napi namanya negara tiang pelungguh sami niki. Nggih, makanya napi namanya Allah pun di dalam Al-Qur'an memerintahkan dan mewajibkan bagi kita semua untuk napi taat kepada pimpinan. Siapa pimpinan pelungguh? Yaitulah pejabat-pejabat yang Prabowo lah mungkin nggih. Prabowo mewajibkan tiang pelungguh untuk nyoblos. Bayangkan semua pelungguh tidak mau nyoblos. Saya jadi bupati Sleman, saya jadi gubernur pelungguh mungkin. Kalau bupati gubernur tidak ada, pemerintah tidak ada, presiden tidak ada, otomatis agama tiang pelungguh pun ikut terganggu. Jangan hanya pelungguh berpikir sebatas agama, negara pun wajib kita perhatikan. Jangan pelungguh hanya berpikir sebatas perhatian, peduli tipe agama doang, lalu pelungguh tidak peduli kepada negara. Ingatlah, agama tiang pelungguh agama Islam jalan aman damai di Indonesia karena negara kita yang aman dan damai. Nauzubillah apabila negara tiang pelungguh tidak damai, nauzubillah perang misalnya, nauzubillah, otomatis agama Islam akan ikut terganggu. Kenapa pelungguh tenang, damai, bahagia, ngaji pada malam makin niki? Karena tiang pelungguh sudah mendapatkan yang namanya kemerdekaan. Nanti telik lapangan betul terik bom nani angkat dia selaku terik penek tenang. Inilah. Andi di lapangan arak bom di napi namanya di jalan raya arak dengan saling tembak. Bagaimana tiang pelungguh? Kita akan kabur dari pengajian ini. Sekedar gempa doang bagaimana nasibnya sila. Sekedar gempa, padahal gempa di dengako, padahal gempa tidak napi namanya tidak beracun. Tapi napi yang terjadi sih. Pelungguh kabur lari ke beret laudaya timubat sehingga luek sak tawak-tawak lupa jauh kere yang suhur. Itulah hikmahnya mati dilah pada waktu itu.
Andi nek dilah ndek mati masyaallah bu berembir toak saplai ndek kemadian londo. Nggih. Harap doang atat terjaga terpelihara isi Allah Subhanahu wa taala. Gempa belik mati dilah ada hikmahnya buat pelungguh-pelungguh lupa jauh londong kemadian. Nah, bisalah terjaga kehormatan pelungguh-pelungguh sami. Kita kembali bahwa agama tiang pelonggom aman damai karena negara nike aman dan damai. Nauzubillah kalau negara kocar kacir, otomatis agama juga akan ikut kocar kacir. Cukuplah sebagai pelajaran di negara-negara Timur Tengah. Kurang apa mereka? Kurang napi sila di negara-negara Timur Tengah yang berkecamuk nike. Kurang ulama, gudangnya ulama. Kurang penghafal Quran, gudangnya penghafal Quran. Kurang wali Allah, gudangnya wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada kurangnya, tapi karena mereka tidak peduli kepada negaranya, akhirnya agamanya ikut menjadi korban. Makanya masyhur pernyataan daripada Hadratus Syekh Kiai Hasim Al-Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama Bebasi, Nabi basen beliau, hubbul waton minal iman. Cinta tanah air, cinta peduli kepada desa, kepada pulau tiang pelunggung minal iman, termasuk salah satu kewajiban terjadi dengan beriman. Wajib peduli kepada desa pelunggung. Desa napi aran desa tetep kadus. Desa lingsa wajib pelunggung peduli. Kekadusan sila peduli kepada kekadusan pelunggung. Nah, jika kadus pelunggung, desa pelunggung, kecamatan pelunggung, pulau pelunggung sudah aman dan damai, otomatis agama tiang pelunggung, agama Islam pun ikut damai dan ikut aman. Nah, kita kembali bahwa untuk mendamaikan ateangan pikiran nike, salah satu caranya adalah pelunggung rajin sholat berjamaah agar napi tidak cepat teradu domba. Lebih-lebih mungkin adalah momen pilkada. Misalnya sab pertama pilih nomor 1, sab kedua pilih nomor 2, sab ketiga pilih nomor 3, sab keempat pilih nomor 4, dan seterusnya. Lagu bilang jenuh terbedait di masjid. Tidak mau mudah, tidak gampang akan terombang-ambing karena si kuat terbedait. Karena tiang pelungguh amalkan yang namanya musafahah, fa innahu yuzhibul ghilla an qulubikum, sebab kita bermusafahah, ghil yang ada di hati, buruk sangka, su'zon yang ada di hati, iri, dengki, dendam akan hilang sebab kita bermusafahah. Lebih-lebih lagi tatkala pelungguh juga salat berjamaah atau menghadiri pengajian seperti niki, pelungguh dengan tidak sadar sudah kita mengadakan dan menjalin, mempererat dan memperrekat tali silaturahim kita sesama mukim Masjid Baitur Rahman niki. Niki sudah namanya silaturahim, bedait-bedait niki namanya silaturahim, duduk bersama, gitu. Bapak Kiai di samping Bapak Kardus di sampingnya merebot. Demikian juga di depannya merebot, di depannya Kardus ada panitia masjid, di depan ibu-ibu ada bapak-bapak dan seterusnya. Namun kuat bedait insyaallah aman ke pokok sila. Damai tenang ateangan intinya tidak akan cepat diadu domba oleh orang-orang yang punya tujuan, punya maksud yang tidak baik. Alhamdulillah wa syukurulillah nike yang pelungguh bisa lakukan pada malam niki untuk kita damaikan ateangan pikiran nike, isi sembahyang berjamaah, terus kita ngadakan yang namanya pengajian yang dikenal dalam hadis namanya tafaqquh fiddin. Tafaqquh sa'ah afdalu min ibadah sittina sanah. Saya hadir di pengajian. Setelah dia hadir di pengajian, dia dapat ilmu pengetahuan, dapat satu hukum, dapat dia dengar satu hadis atau satu hayat, sehingga mahabbahnya kepada Allah meningkat
sehingga dia sadar tahu diri sebagai hamba Allah, tahu tugasnya sebagai hamba Allah, tahu yang sah, tahu yang batal, tahu mana syarat, mana yang rukun, tahu mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Sebabnya dia dapat hanya satu pengetahuan, apalagi lebih dari 1 sampai 10 dan seterusnya. Nilainya di sisi Allah afdalu min ibadah sittina sanah, lebih bagus dari ibadah sunat 60 tahun. Arab batur 60 tahun dan ruku sujud, 60 tahun dia baca Quran, 60 tahun dia hatta berzikir berdoa, 60 tahun dia beribadah, 60 tahun dia lakukan perintah-perintah Allah, lagu di luar ngaji, maka kalah nilainya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang namanya ngaji, yang namanya hadiri pengajian seperti niki. Itulah makna hadis Nabi, tafaqquhu sa'ah afdalu min ibadati sittina sanatan. Saya hadir elek pengajian walaupun semendak, lebih mulia di sisi Allah dari ibadah sunat 60 tahun. 60 tahun ibadah sunat. Tahajud ibadah sunat, sembahyang duha ibadah sunat, zikir doa ibadah sunat. Banyak model daripada ibadah-ibadah sunat kalah dengan ngaji yang sebentar nike. Sekalipun 60 tahun pelunggu melakukan yang namanya ibadah sunnah. Ndik berarti lagu pelunggu mintoh ngaji menibukah milih tahajud bareng. Ndak salah paham. Semaik-maik bembek ndik berarti bembek dah tapi kanduk bilang gitu. Tahu tak ekstensi. Nggih. Ndik berarti apa misalnya enak kopi bu kopi si tengenem leman kelemak sampai bian kencing manis pelunggu. Nggih. Ndik berarti enak yang namanya beberok doang. Uli mencret lah bareh. Nggih. Ada kalanya beberok, ada kalanya kopi, ada kalanya sampi, ada kalanya sayur dan seterusnya. Demikian halnya juga dengan bukan berarti ngaji sebentar lebih mulia dari ibadah sunnat 60 tahun, bukan berarti pelunggum akan tinggalkan ibadah sunnah, bukan berarti pelunggum tidak Nabi namanya tahajud lagi, bukan berarti pelunggum akan tinggalkan sembahyang duha, bukan berarti pelunggum tinggalkan salat sunat witir, qabliyah, ba'diyah, tahiyatul masjid, wudu, hajat, istiharah dan lain sebagainya. Bukan marak nike maknanya. Nggih, tapi begitulah jika kita klasifikasikan. Jika marak nike lah jika pelungguh-pelungguh dijelaskan tentang kelebihan yang namanya mengaji atau yang dikenal dengan tafaqquh fiddin. Hadir ngaji seperti malam mangkin niki asalkan pelungguh paham, pelungguh mengerti. Dah kan saseke mau ilmu. Apa ilmu mau kira-kira pelungguh meleman saonek ni. Wajib nyoblos seke. Wah nunggu. Wajib tu nyoblos. Angkat tu wajib nyoblos. Saya nak terperintah isi pemerintah. Taat kepada pemerintah tu wajiban isi Allah Subhanahu wa taala. Kamara nike. Apa du ilmu maut sa kedua? Lamun tegirang musapahah, rasa iri, dendi, dengki, dendam yang ada di hati, su'zon berprasangka yang tidak baik akan hilang sirna dengan sendirinya berkat pelungguh bermusapahah. Apa saya ketelu mau apabila pelungguh hadir di pengajian walaupun semendak lebih mulia kancik ibadah sunat 60 tahun. Napi ilmu sama selanjut ndik berarti saya ngas afdal ngaji bu ngaji doang tak gawe, ndik tak meriap, ndik tak pete rezeki, ndik tak tahajud, ndik tak berduha. Oh bukan seperti ini ke maknanya. Ya pengajian yang dicintai dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nikalah keistimewaan di antara keistimewaan yang namanya salat berjamaah maupun yang namanya menghadiri pengajian adalah untuk mendamaikan, untuk membahagiakan yang namanya hati dan pikiran niki. Karena dengan sebab pelunggum salat berjamaah, dengan sebab pelunggum hadir di pengajian seperti niki,
pelungguh akan mengingat Allah, pelungguh akan lebih mengenal Allah, pelungguh akan lebih mengenal diri sebagai hamba Allah dan tahu tugas-tugas beserta kewajiban-kewajiban sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Ternyata tatkala pelungguh hadir di pengajian, pelungguh terima pengajian, oh yang menang jadi bupati, yang menang jadi gubernur, sudah ada ketentuan dan keputusannya dari Allah. Tenang hati, ndik besiak lemak, ndik saling salah, ndik sumpah kadus, ndik sumpah kiai, ndik sumpah keluarga, ndik kewak dengan, ndik sapak dengan, ndik turut pelungguh. Karena iman pelungguh mengatakan, Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha'u wa tanzi'ul mulka mimman tasha'u. Kalah menang, wah arak kadar putusan leman desida Allah Subhanahu wa taala. Sendik neman arak Lombok Barat, sendik neman arak Lombok, wah ketentuan isi Allah taala. Untuk periode 2024 2029 sak menang jadi bupati adalah ini. Lain, wah ketentuan isi Allah Subhanahu wa taala. Sak menang jadi gubernur, wah ketentuan isi Allah taala. Sendik man lahir calon-calon gubernur. Sak menang jadi presiden, Prabowo Gibran, ndik neman lahir Prabowo, ndik neman lahir Gibran pun, wah ketentuan isi desida Allah Subhanahu wa taala. Quran berjuruan arak kance Prabowo, Al-Quran berjuruan arak kance tiang pelonggong sami. Berarti ketentuan-ketentuan yang kalah dan menang memang sudah ditentukan sebelum tiang pelunggum sami, sebelum calon-calon gubernur dan bupati lahir ke dunia. Wah keruan sak menang. Untuk apa pelunggum bertengkar? Untuk apa pelunggum saling sapa, dek saling tukar? Dengan bergaji 100 juta sebulan, bu pelunggum penuh dek saling sapa, dek saling tukar. Na'udzubillah. Rugi dunia, rugi akhirat. Sila bila jadi gubernur pelunggum, jadi bupati sesaleh-saleh, sepacu-pacu, maulah 5 miliar setahun. Sepacu-pacu tu, apalagi tak bengkokkan tak ada sekenya. Marah ima don bengkokkan kaloyan mau tebar. Nah lamun lur saja sekadi sekesarak manggung-manggung. Bengkokkan je tak ada mana loyan ni sini. Sejujur-jujur, selombok-lombok sudah itu namanya rizqan halalan thayyiban mubarakan bi ghairi hisab. Rizki yang tidak diragukan kehalalannya, maulah sekedar 5 miliar setahun. Buang kat pelunggung dia saling tukar. Mau jadi gubernur dia lain malik, jadi gubernur pelunggung ya lain. Ia milih beli modal terjadi gubernur. Ndak modal jadi merebot pasti gratis. Nggih. Masya Allah, tabarakallah. Orang untuk berebut kursi jabatan, Masya Allah menggunakan biaya yang besar. Lebih-lebih di musim caleg, Masya Allah banyak yang mau berebut kursi jabatan. Apakah pelungguh pernah dengar ada orang yang mau berebut kursi pengajian? Ada meli, nengkanggok. Tidak ada yang mau ya masa. Apakah ada tiang pelungguh yang mau berebut menjadi merebut tukang sapu? Tidak ada. Padahal itu pegawaian lebih mulia dan lebih istimewa. Lagudakan istimewa, mulia, hebat, jari merebut, jari imam, jari isi pengajian, bukan berarti umat Islam tidak ada yang menjadi pemimpin. Wajib narak dengan Islam jadi pejabat endah. Beribundin Islam doang jadi pejabat, berbeda dah. Harus ada juga yang menjadi pemerintah. Makanya di nasihat Sayyid Amin Al-Qurdi rahimahullahu ta'ala, salah satu mursyid, salah satu kitab yang menguraikan tentang tarekat Naqsyabandiyah yang namanya Sayyid Amin Al-Qurdi rahimahullah. Beliau mazhabnya mazhab Syafi'i, tapi tarekatnya adalah tarekatnya Naqsyabandi. Nabi basen beliau,
untuk keselamatan di dunia dan akhirat harus terjarian diri salah sopok salekan 6. Adik terjarian diri lebawon dunia salah satu dari yang 6, barulah kita selamat dunia dan akhirat. Pertama adalah imma kita jadikan diri sebagai abid, ada jari ahli ibadah. Towak-towak cocok. Terlalu nambah kat kau. Terjari ojek nerak dengan sadu. Tapi terjadi ahli ibadah, tegal tasbih, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Rajin sembahyang berjamaah, itu namanya abid, ahli ibadah. Pagi, siang dan malam beribadah, tegal tasbih, baca selawat, beristighfar, sak toa-toa atau sak pensiun. Ni umbak bayi masa kita king. Nggih, mampu lah. Hendaklah jadikan diri menjadi ahli ibadah. Semua kita wajib jadikan diri menjadi ahli ibadah. Cuma salah sopo salekan 6 nike harus narak li diri yang pelongo. Jangan sampai sekali satu pun dari yang 6 kita tidak miliki. Tidak ada pada diri kita. Rugi dunia, rugi akhirat. Pertama, abidun, menjadi ahli ibadah. Yang kedua adalah alimun, jarian diri, jari ahli ilmu. Tipis harapan nike. Kunut doang jakar mangkin di teman apal. Apa gaya tak jadi dengan alim? Wah ini mungkin wah ilahap nggih. Pimpin zikir doang, modal amin doang nggih. Tidak ada harapan menjadi orang alim. Bija jari pelunggu. Sak masih bajang, sak masih sekolah, ada harapan untuk menjadi yang alim. Yang ketiga setelah abidun, setelah alimun, sakatelu harus terjarian diri, harus narak lek diri nike yang namanya mutaharripun, terjari dengan sak jari budaya bakat, terjari petani mutaharrip arah, jari pedagang mutaharrip arah nike, nggih, jari tukang kerisak listrik, mutaharrip yang daharan. Bayangkan lamun ndarak dengan jual gas berembe nasib teh. Ndarak dengan jual minyak berembe nasib tiang pelungguh. Atau gula bendarak dengan jual gula berembe nasib pelungguh-pelungguh sanggupi. Nggih. Ndarak jual kecopong, ndarak jual londong, bagaimana nasib tiang pelungguh? Makanya umat Islam harus salah satu di antara orang beriman menjadikan dirinya yang ketiga mutaharrifun, menggali bakatnya masing-masing, menjadi penjual, menjadi pedagang, menjadi petani, menjadi peternak, menjadi apa yang dah sila, menjadi ojek, luik sila sebut aja, itu namanya mutaharrif namanya. Nggih. Nah, jadi jangan pelumum sangka yang hebat orang alim saja dengan abid. Begitulah prasangka orang awam. Prasangka orang awam, pemaran orang awam adalah sak hebat dari alim atau abid. Dengan alim ahli ibadah, para nenike doang hebat. Orang alim, orang ahli ibadah, dia bisa menjadi alim, dia bisa menjadi ibadah karena arak jual minyak, karena arak jadi tukang traktor, arak jual sebiye, arak jual gas, arak jual londong, ada jual pakaian, ada jual semen, ada jual balon. 1000 orang alim lagu darak dengan jual balon. Betan tak ngaji. Darak dengan jual semen, betan tak piak bangunan. Darak jual besi, darak jari tukang. Bagaimana dia? Makanya yang ketiga ini juga tidak kalah pentingnya menjadikan diri menjadi mutaharrifun. Mau menjadi abid, mau menjadi orang alim, mau menjadi mutaharrifun, asalkan terpacu solahan doang. Alim lagu ndien pacu tetap tidak baik. Arab jadi mutaharrif, jadi petani, jadi pedagang lagu pacu. Memang alim, Quran pun apa? Misal hukum jado, darak ni dait hukum. Lagu gulak batur doang gawe misal. Kan mana? Bagaimana ni ke? Oh, tak bagus juga dia. Nggih. Tidak semua orang alim hebat. Alim yang hebat, alim yang amil, alim yang mengamalkan ilmunya. Jadi pak lau sakit-sakit ada bahasnya belok barewah terahum nongkap wah.
Yang keempat adalah harus orang beriman menjadikan dirinya menjadi walin, menjadi pemerintah. Nah, inilah dia. Tatkala kita belajar bertarekat, kita juga diarahkan untuk menjadi walin. Apa keren walin? Pemerintah. Menjadi kadus, menjadi kades, menjadi camat, menjadi bupati, gubernur, sampai presiden. Nah, sebab orang belajar tasawuf, belajar tarekat lah. Nian bau buaya dengan milih jari kadus ada dunia doang sida je. Nian bau buaya dengan nyalek milih jari kepala desa. Oh, kamu je dunia doang isi nota. Kamu rak nikah, wah berdengah menongkat. Darat lendriki akan rajin dan ngaji niki. Bilang ahad dan orang ngaji. Insyaallah dia sampai ahad. Tapi ada di sebagian tempat gubuk-gubuk begitulah dia. Kalau ada yang mau jadi kades, mau ada menjadi pejabat, masalah ya ni dunia doang kamu, otak dunia doang. Ni dia sadar para nenek di dunia dah tahu ni. Nggih? Dengan sakena menonong be tahu dunia atau akhirat tahu. Dunia. Karena akhir dunia ni dijadikan Allah sebagai alat untuk meraih dan mendapatkan yang namanya akhirat. Akhirat terpeta isi dunia di bawah dunia. Tidak bisa akhirat diraih dengan akhirat di akhirat. Tidak bisa. Mesti akhirat diraih dengan dunia di dunia. Dengan lalu jok Mekah akhirat. Apa sih lalu jok Mekah? Akhirat atau dunia? Dunia. Arak kapal, arak koper, arak paspor, arak napi namanya kepeng, arak hotel, arak nasi dan lain sebagainya. Darat dengan ujuk Mekah Al-Fatihah langsung keceplus di lun Ka'bah. Darat ceritain menung nggih. Arak dengan besar si Al-Fatihah, sila Bapak Ibu nyampah dulu, isi keluhu 3 kali. Qul huwallahu ahad, Allahu samad. Darat cerita okay? Nah itulah makanya kesimpulannya akhirat nikah diraih dengan dunia di dunia. Akhirat tidak bisa diraih dengan akhirat di akhirat. Dek nini marak nikah. Itulah sebabnya Allah jadikan dunia sebagai alat untuk meraih akhirat di dunia demi keselamatan di dunia sampai akhirat. Wah Allah ajah teli Al-Quran adit fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Makanya yang pelopor sebagai orang beriman dalam ilmu tasawuf diajarkan oleh Sayyid Amin Al-Qurdi rahimahullah, harus ada orang yang beriman menjadikan dirinya menjadi walin, menjadi pemerintah, menjadi pejabat. Jadi tidak hina orang menjadi pejabat asalkan dia jujur. Tidak hina orang menjadi mutaharrifun, menjadi kuli, menjadi saudagar, penjual dan lain sebagainya jika dia pacu. Jika tata caranya, pergaulannya, kebijakannya sesuai dengan ajaran agama, sesuai dengan syariat. Aneh apa-apa terjadi wani asalkan pegawaian sesuaikan ke syariat, aman dunia, aman akhirat. Mulia profesi ini. Bukan hanya alim, bukan hanya abid yang nabi, yang hebat dan mulia. Pada hakikatnya selaput mulia doang. Selaput jari dengan hebat doang, asalkan pegawaian nike sesuai kance syariat. Jaring ahli ibadah unin para diri nenggak jual apa misal? Jual tongkat doang gawe misal. Atau jual tasbih misal gawe. Atau jual api misalnya, ya akal-akalan dengan pokok sila. Nauzubillah. Misal saja nike, tetap juga tidak baik. Selanjutnya yang kelima. Tatkala tiang pelonggong, adik jarian dirit jari napi baru salah sopo lekan salima, terjari abid ahli ibadah, terjari alim, terjari mutaharrikun, orang yang punya bakat, orang yang punya keterampilan, ibu-ibu piak jaja, ibu-ibu buat laundry, ibu-ibu lah terserahlah sila. Barulah yang keempat ada yang namanya
walin, kejarian diri terjari pemerintah. Nah, sila bija jari pelonggong, jika ada yang berbakat di bagian bidang pemerintahan, silahkan sekolahkan dia ke bidang pemerintahan. Ada bija jari pelonggong yang bakat menjadi polisi, silahkan serahkan ke bagian kepolisian dan seterusnya sesuai bakatnya masing-masing. Sebakat lek komputer, sebakat lek matematika, sebakat lek biologi, fisika dan lain sebagainya, bengkel dan seterusnya, silahkan pelonggong ikuti, pelonggong kawal keinginan bakat daripada bija jari pelonggong nike. Ini separuh jari nak milih jari ustad doang anakan. Nggih. Milih jari ustad doang bija jari. Nek jari ustad, nek sekolah le pondok pesantren, sekolah le umum, asalkan pacu pokoknya. Asalkan pacu. Nggih. Nah, dari itulah agar pelonggong tidak salah pengertian, harus pelonggong punya wawasan, tidak mesti orang yang alim, tidak mesti orang yang abid aja yang mulia di sisi Allah. Orang menjadi petani, mutaharri pun walin pun mulia, istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala, asalkan terpacu, asalkan tindak tanduk, pergaulan, perbuatan kita adalah sesuai dengan syariat. Selanjutnya jamaah pengajian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala adalah imma kita jadikan diri menjadi orang yang mutajarridun, mustagrikun billahil ahadis somad. Ya, agak berat niki. Apa kena terjarian diri dalam segala gerak-gerik niki, adik tetap ingat tiba Allah. Kentok kebun tahu berdengah, ingat apa sebab? Karena Allah Ta'ala ican sak berdengah. Penentang kebun tahu melihat karena atas dasar kekuasaan leman besidaa Allah. Awak kebun bau sampai di pak masjid niki karena Allah icat kesehatan jengku, kesehatan ake, kesehatan selaku raga jasmani maupun rohani. Itu namanya mustagrikun billahil ahadis somad. Hanya apapun tindak tanduk, tingkah laku dan perilakunya, selalu dia kembalikan ke hadirat Allah. Begak sengke nanti ya, nggih. Selanjutnya mana bau amalan dulu. Nggih. Pelonggoh merate-rate, buat paran diri sehat, kebek karena kuat kebenasi, kuat enem air. Aku selaku dengan enem air kelur nasi sehat. Kanan dek. Angkan pelonggoh bau nyampe le masjid, oh saya ngak sak berdui naik, saya ngak sak berdui mati, saya ngak sak berdui kentok. Apa selaku dengan sak berdui naik bau sampai masjid? Almarhumah berdui dek naik dengan mati. Berdui naik dengan mati. Tahun muid, ni tahun muid. Tahun leka, ni tahun leka. Tahun datang juk masjid, tepung juk masjid. Ya bukan pada tak berdui naik. Pada tak berdui penentang. Pada tak berdui kentok, pada tak berdui gigi, pada tak keras gigi tenda. Pada. Semua sama. Tapi kenapa dia tidak bisa sampai ke masjid? Karena tidak ada kekuasaan Allah. Karena tidak ada hayatnya Allah di dalam jasad ragen orang itu sendiri. Atau tidak usah orang mati, sila orang yang hidup, banyak yang hidup sehat walafiat, lagu tidak bisa nyampe ke masjid. Apa sebabnya? Jawabannya, belum mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari pelungguh sampai ke tempat niki, kita serahkan. Itu semua adalah atas dasar kudrah iradahnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala gerak-geriknya sila. Tatkala bernasi, ingat, oh nasi ni leman Allah. Lamun tiang pelonggoh apabila terkelur nasi, lain walain angan tu. Mai beras tebing isi anu isi pak kadus. Napi jangan pelonggoh, napi kanduk pelonggoh manuk misalnya. Dan putih mai manuk penuh. Sumpah dia dengan sa berjual. Dan pacu sa berjual. Kenapa kita nyumpak? Karena kita lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begak sengke ni ke? Apapun yang dia lakukan,
apapun yang dia dengarkan, apapun yang dia lihat, apapun yang dia alami, semuanya dia kembalikan ke hadirat Allah. Dia makam tiang pelungguh mana? Dia makam tiang pelungguh. Salah tak terima bareh. Ini manuk batur but baik bareh. Lah Allah Taala kan ican iman tani bergerak bun sampai baik manuk. Coba pelangima, saya pelangima muni kena. Oh Allah Taala pelangima dah kan mana? Jadi ndak baik papah molah doh. Papah molah doa. Nah, kita kembali kepada pengajian kita, jamaah pengajian, bahwa untuk mendamaikan hati dan pikiran nike, salah satu caranya adalah di momen-momen pilkada nike sakaring semendak tanggal 17 tek nyoblos nggih, wah mungkin tanggal 16 mungkin. Berarti karing solas jelu. Agar tidak terjadi sesuatu yang diinginkan di ke masjid dan tiang pelungguh nike. Nah, cara salak sopok caret adalah isi terajin sembahyang berjamaah, hadir lek pengajian seperti niki nggih. Saya pun yang hadir, saya pun yang ngisi, silahkan. Bila perlu ada di masjid-masjid yang lain, sila kalau ada kesempatan pelungguh juga hadir untuk napi nike, supaya kita tidak cepat diadu domba. Ndak jelap terpelaga, toh juga yang rugi adalah tiang pelungguh sami. Apa tahu rugi? Iman nike terganggu. Karena yang menentukan kalah dan menang adalah Allah. Yakin ndak pelungguh, beriman tidak pelungguh, bahwa yang mentakdirkan ini menang adalah Allah. Iman kita yang diuji oleh Allah. Lamun masih pada saling salahan, ciri tanda iman tiang pelungguh bermasailah. Bermasailah noh iman tanu. Ya kan Allah sudah menentukan ini menang. Allah yang menentukan ini kalah. Kenapa pelungguh masih protes? Seolah-olah pelungguh tidak ridho dengan putusan Allah Subhanahu wa taala. Seolah-olah pelungguh tidak percaya yang mentakdirkan ini menang adalah Allah Subhanahu wa taala. Iman nike yang terganggu. Na'udzubillah. Jangan karena pilkada iman yang pelungguh sami yang akan terganggu. Nah, dari itulah marilah kita selalu jaga persahabatan, jaga tali silaturahim. Silahkan beda pilihan, tapi jangan sebab beda pilihan akan timbul yang namanya perpecahan, putus tali silaturahim. Na'udzubillah. La yadkhulul jannata qati'un. Sai karena pilkada din saling sapa, din saling tuka. La yadkhulul jannata qati'un. Din tican tamu surga isi Allah Subhanahu wa taala. Apal deh ibu-ibu? Sai dek saling sapa, sai dek saling tuka karena beda pilihan. Itulah orang yang tidak diizinkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk masuk surga. Itulah hadisnya, la yadkhulul jannata qati'un. Tidak diberikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak diizinkan oleh Sayyidina Nabi tamu surga bagi qati', ai qati'ur rahimin, putus tali silaturahim, din saling sapa, din saling tuka karena beda pilihan. Mudah-mudahan yang pelunggum selalu mendapat taufik hidayah dari Allah. Alhamdulillah, sallallahu wassalam ala nabiyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi washabbihi man wala. Allah faqihna fid din, ja'alna min ibadikas salihin. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dhata bainina wa jannibna al-fawahisha ma dhahara minha wa ma batana. Allahumma takfir qabana wa riqab abaina wa ummahatina minan nar. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Sajib du'ana balligh maqasidina innaka jawadun karim. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina benar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Sekian dan demikian, terima kasih. Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.